Saya berpikir Tuhan itu sebenarnya tidak adil. Saya menjalani hari-hari saya tanpa ada rasa pengharapan. Hai Sobat Top Channel, perkenalkan nama saya Elfrida Simbolon atau bisa dipanggil Elvi. Saya ingin bersaksi tentang keluarga saya, yaitu saya bersaksi dimulai dari 2014, di mana ayah saya pergi meninggalkan saya dan juga mama dan saudara-saudara lainnya. Di situ saya adalah seseorang perempuan yang masih kecil, butuh perhatian dari seorang ayah. Tepatnya di situ saya masih bersekolah di kelas 2 SD, dan pada saat ayah saya pergi untuk meninggalkan kami, ayah saya sakit, jadi mama dan papa dan keluarga lainnya pergi berobat dan meninggalkan kami. Kami harus berusaha untuk mandiri di rumah, dan saya tinggal di rumah opung saya. Opung itu biasa dipanggil nenek. Jadi kami tinggal di rumah opung, dan opung yang merawat kami. Dan ayah saya meninggal pada 2014, dan disitulah dimulai betapa dahsyatnya pertolongan Tuhan. Pada saat ayah saya sudah dimakamkan, ibu saya berkata kepada kami sambil berpelukan dan menangis. Kata-katanya seperti ini, "Anak-anakku, kalian tidak punya ayah lagi. Jadi kalian harus bisa memperlihatkan diri kalian bahwa kalian adalah anak-anak yang kuat, bisa menjadi anak-anak yang ceria tanpa dari sosok dari seorang ayah." Dan ibu juga bilang bahwa mama takut karena ayah kalian gak ada lagi. Mama takut jika ada yang mengganggu, siapa yang menolong kita, sedangkan kalian masih kecil-kecil semua. Terus abang saya datang, abang ketiga bilang kayak gini, "Mama gak usah khawatir, aku bisa kok ngelindungin kita semua dengan kita berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan." Saya sangat ingat dengan hal itu pada saat itu. Dan pada saat 2016 kami sudah melupakan hal itu, kami membuka lembaran baru, kami menjalani hari-hari kami, dan kami cukup bahagia. Kami tidak punya masalah apa-apapun lagi, kami fokus pada tujuan kami masing-masing. Dan dimulailah lagi pada saat 2022. Ibu saya pergi meninggalkan saya merasa sedih. Tuhan, apa sih sebenarnya salah kami? Apa sih sebenarnya salah aku? Kenapa Tuhan mengambil ibu saya? Ibu saya pergi meninggalkan kami, padahal kami merindukan sosok seorang ibu menjadi panutan bagi kami semua. Saya bertanya-tanya kepada Tuhan, sebenarnya alasan ini apa gitu? Teman-teman saya semua punya orang tua yang lengkap, keluarga cemara. Kenapa kayak gini sih Tuhan? Tapi dengan ini mungkin Tuhan akan memberikan kami kekuatan. Tuhan akan mengajarkan kami bagaimana Tuhan dapat memberikan kami menjadi anak yang kuat dan juga punya kedisiplinan bagi anak-anaknya. Dan saya berpikir, kenapa Tuhan memberikan cobaan kayak gini supaya Tuhan bisa lebih dekat lagi kepada kami. Tuhan bisa memberikan bagaimana sih sebenarnya hidup yang sebenarnya bukan bergantung kepada orang lain, melainkan bergantung kepada Tuhan. Saya hanya berpikir seperti itu, bahwa Tuhan itu baik. Tuhan memberikan semua cobaan-cobaan ini hanya untuk mengenalkan dirinya kepada kita umat-umatnya.
bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah berharap kepada seseorang, jangan pernah memberi pengharapan kepada seseorang. Karena pengharapan yang sebenarnya, yang paling benar itu hanyalah Tuhan. Apapun masalah-masalah kita, kembalilah kepada Tuhan. Aku hanya berpegang kepada kata-kata itu. Dan dari situ saya menjalani hari-hari saya tanpa ada rasa pengharapan. Hidup saya seperti biasa saja. Saya berpikir Tuhan itu sebenarnya tidak adil, tetapi dengan jawaban yang tadi, saya bisa terus untuk maju, untuk hidup sampai saat ini. Pada saat 2023 sampai 2024, saya tidak punya pengharapan dan ya memang inilah kehidupan yang harus saya jalani. Dan sampai sekarang Tuhan masih menyertai saya dan saya punya keluarga. Saya masih punya saudara, abang, kakak, adik. Bahwa mereka adalah teman di dunia ini untuk menemani saya, dan yang paling tepatnya Tuhan juga menyertai kami. Tuhan menguatkan kami dalam kehidupan kami. Tuhan memang benar-benar sangat baik kepada kami. Bagaimana Tuhan selalu menguatkan kami walaupun kami tidak mempunyai orang tua dan mempunyai banyak saudara-saudara untuk kami dapat berkeluh kesah dan bertukar pikiran satu sama lain. Dan saya punya ayat, yaitu di dalam Matius 7 ayat 7, yaitu di dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Di mana ayat ini memberikan kita petunjuk. Jika kamu mempunyai kekurangan atau satu hal apapun, mintalah semuanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu akan memberikan semuanya kepadamu. Karena Tuhan itu selalu terbuka, tidak pernah meninggalkan kita dimanapun kita berada. Sekian kesaksian saya, semoga kesaksian ini bisa menjadi pegangan bagi kita semua, bagi kita untuk menjadi sebagai pelajaran bagi kita. Terima kasih.